Pertanyaan tentang apakah manusia pada dasarnya baik atau jahat adalah salah satu pertanyaan tertua dan paling mendalam dalam sejarah pemikiran manusia. Ia melintasi batas-batas waktu, budaya, dan agama, dan hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di antara filsuf, teolog, ilmuwan, dan masyarakat umum. Tidak ada jawaban yang mutlak, dan mungkin memang tidak akan pernah ada. Namun, dengan menyusuri berbagai perspektif filosofis, psikologis, dan historis, kita bisa mendekati pemahaman yang lebih kaya tentang kodrat manusia. Mari kita mulai dari pandangan yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik. Pandangan ini sangat dikenal dalam pemikiran filsuf Tiongkok kuno, Mencius, yang percaya bahwa semua manusia terlahir dengan kecenderungan moral yang baik. Ia meyakini bahwa dalam hati setiap manusia tertanam benih-benih kebajikan, rasa iba, rasa malu, rasa hormat, dan rasa benar atau salah. Jika benih-benih ini dirawat dan dipupuk, maka manusia akan tumbuh menjadi pribadi yang bermoral dan penuh kasih. Mencius menggambarkan ini seperti bagaimana air mengalir ke bawah secara alami. Demikian pula moralitas adalah kecenderungan alami manusia. Jean-Jacques Rousseau, filsuf dari era pencerahan, juga berpandangan serupa. Dalam karyanya yang terkenal, The Social Contract, Rousseau menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana ia dalam belenggu. Menurut Rousseau, manusia dalam keadaan alami adalah makhluk yang baik, damai, dan sederhana. Namun, peradaban dan masyarakatlah yang merusaknya, yang menanamkan keserakahan, kesombongan, dan ketidakadilan. Rousseau melihat institusi sosial sebagai penyebab utama korupsi moral dalam diri manusia. Namun, berlawanan dengan pandangan ini, ada pula argumen bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang cenderung jahat atau egois. Thomas Hobbes, filsuf Inggris abad ke-17, memandang manusia secara jauh lebih gelap. Dalam bukunya Leviathan, Hobbes menggambarkan keadaan alami manusia sebagai kondisi yang brutal, penuh ketakutan, dan kacau. Ia terkenal dengan kutipannya, bahwa dalam keadaan tanpa hukum, hidup manusia adalah solitary, poor, nasty, brutish, and short. Dalam pandangan Hobbes, manusia digerakkan oleh kepentingan diri sendiri dan akan saling menghancurkan jika tidak ada kekuatan otoritas yang mengatur dan membatasi tindakan mereka. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, juga menyumbangkan sudut pandang yang kelam. Menurut Freud, manusia memiliki naluri agresif dan destruktif yang sangat kuat. Dalam karya Civilization and Its Discontents, ia berpendapat bahwa peradaban dibentuk sebagai upaya menekan dorongan-dorongan ini demi kehidupan sosial yang damai. Tetapi penekanan ini menimbulkan ketegangan dalam jiwa manusia, menciptakan ketidakbahagiaan yang inheren dalam kehidupan beradab. Di antara kedua kutub pandangan ini, ada pula pendekatan yang lebih netral, yang mengatakan bahwa manusia tidak sepenuhnya baik ataupun jahat, melainkan potensial untuk menjadi keduanya, tergantung pada kondisi dan pengalaman hidupnya. Filsuf seperti John Locke memandang manusia sebagai tabula rasa, yaitu papan kosong. Menurutnya, manusia lahir tanpa sifat moral yang melekat, baik maupun buruk. Yang menentukan adalah pengalaman, pendidikan, dan lingkungan. Pandangan ini cukup dekat dengan psikologi modern, yang menunjukkan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan pembelajaran. Pendekatan ini tampak dalam eksperimen-eksperimen psikologi yang terkenal, seperti Stanford Prison Experiment oleh Philip Zimbardo dan Milgram Experiment oleh Stanley Milgram. Kedua eksperimen ini menunjukkan betapa mudahnya orang biasa berubah menjadi pelaku kekerasan atau penindasan ketika ditempatkan dalam kondisi tertentu. Dari sini muncul pemahaman bahwa dalam kondisi tertentu, hampir siapapun bisa melakukan tindakan keji, bahkan tanpa merasa bersalah. Namun demikian, dalam situasi yang sama, ada pula individu-individu yang memilih untuk bertindak berbeda, untuk menolong, melindungi, dan berkorban demi orang lain. Dalam sejarah, kita bisa menemukan banyak contoh tentang manusia yang mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, bahkan di tengah kekacauan atau kekejaman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap diri manusia, ada potensi untuk kebajikan yang luar biasa, sebagaimana ada potensi untuk keburukan. Agama-agama dunia juga memberikan spektrum pandangan yang luas. Dalam tradisi Kristen, misalnya, ada konsep dosa asal yang menyatakan bahwa manusia terlahir dengan kecenderungan berdosa, tetapi juga dibekali dengan kebebasan untuk memilih kebaikan melalui kasih dan rahmat Tuhan. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan pada kebaikan, fitrah, tetapi juga diuji dengan hawa nafsu dan godaan setan.
Di sini tampak bahwa manusia bukan hitam atau putih, tetapi abu-abu, selalu berada dalam perjuangan batin antara yang baik dan yang buruk. Yang menarik adalah bahwa perdebatan tentang kodrat manusia ini tidak hanya penting secara filosofis, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan nyata. Cara kita memandang manusia akan memengaruhi bagaimana kita merancang sistem hukum, pendidikan, politik, dan bahkan teknologi. Jika kita percaya bahwa manusia pada dasarnya jahat, maka kita cenderung menciptakan sistem yang represif dan penuh pengawasan. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa manusia bisa dipercaya dan pada dasarnya baik, maka kita akan lebih condong pada pendekatan yang mendukung kebebasan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Namun, apakah salah satu pandangan ini lebih benar dari yang lain? Mungkin, pada akhirnya kebenaran terletak dalam ketegangan antara dua kutub ini. Manusia adalah makhluk paradoksal. Kita memiliki kapasitas untuk mencipta dan menghancurkan, untuk mencintai dan membenci, untuk berkorban dan menindas. Kita adalah makhluk yang bisa menulis puisi dan membangun bom atom, yang bisa memeluk dan sekaligus menyakiti. Mungkin tugas kita bukanlah untuk menemukan jawaban mutlak, tetapi untuk terus bertanya, dan lebih penting lagi, untuk membentuk dunia yang mendorong sisi terbaik dari kemanusiaan kita, agar tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, pertanyaan tentang apakah manusia pada dasarnya baik atau jahat bukan hanya soal teori, tetapi juga soal pilihan. Pilihan kita untuk menjadi seperti apa dan dunia seperti apa yang ingin kita bangun bersama.